Dia di Palembang. Di Palembang, kenalan di sosmed? Iya. Terus pacarannya jarak jauh apa gimana? Iya, kita LDR, Mas. Yang sebelum dia ke Jakarta itu dia kayak berubah gitu. Dia kan awalnya lembut ya, Mas. Terus tiba-tiba jadi suka marah-marah. Aku suka mimpi-mimpi aneh gitu, Mas. Tapi aku nyamannya sama cowok yang di dalam mimpi aku. Bukan Andi, Mas. Tapi di mimpi itu tuh, muka cowoknya itu pucat gitu, Mas. Saya bukan Andi, Mas. Apa? Saya bukan Andi. Hah? Jadi selama ini yang chattingan itu bukan kamu? Bukan, Mas. Si Andi udah meninggal, Mas. Gimana, jualan rame ya? Rame. Mas mau jadi anggota DPRI ya? DPR RI? Iya. Kok tahu? Tahu dong. Nama partainya PAN kan? Partainya PAN? Iya. Tahu aja. Tahu dari mana nih? Tahu dari teman-teman saya. Teman-teman? Iya, dari Malaysia. Oh, teman-teman di Malaysia? Iya, saya juga udah punya gantungan kuncinya juga, Mas. Mana? Oh, udah punya gantungan kuncinya? Iya dong. Oh, luar biasa. Teman-teman di Malaysia banyak? Iya, banyak banget, Mas. Pada pilih PAN semua. Oh gitu? Iya. Thank you. Oke. Mantap. Doain aja ya, minta supportnya, minta doanya. Amin. Ya. Amin, siap. Gimana, Mas? Gimana? Mau di notis? Gak usah, nggak usah repot-repot ya? Oke, ya sama-sama. Saya belum ngasih apa-apa padahal. 3. Saya kemarin ke Medan tuh, sama Pak Erick Thohir, sama Pak Zul. Iya, rame. Merantau saya, Pak. Iya. Dia partainya dari PAN ya? Partainya dari PAN. Kok tahu? Iya, sering lihat. Oh, sering lihat. Terima kasih. Oke, makasih. Dadah. Wah, ini gua harus jadi artis apa politikus, dua-duanya lah ya. Yo, boleh. Udah tahu nih. Lihat-lihat, apa beli, apa lihat-lihat doang? Mau beli? Mau beli, Iya, oke, mau tapi beli. lihat-lihat dulu. Oh, lihat-lihat dulu, ya. Jangan beli dulu baru lihat-lihat ya. Iya, lihat-lihat dulu baru beli. Tapi banyak orang yang lihat-lihat habis itu nggak beli. Iya, Iya. maksudnya begitu. Ya, ini Lihat-lihat beli dulu. Iya, lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu kalau orang Belinya yang belakangan. nggak lihat kita ambil itu ya. Ini apa, pacaran, menikah? Pacaran. Pacaran. Oke. Siapa namanya, Mbak? Eka. Eka. Ini Saya Andi. Andi. Oke. Mas Andi udah berapa lama pacaran sama Mbak Eka? Udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Mau nggak nih dihipnotis ya, Mbak ya? Dihipnotis mau nggak nih? Hah? Aduh, kenapa? Apa? Jangan sekarang, lagi buru-buru. Lagi buru-buru, nggak dulu lah santai-santai aja tuh. Cuman abis beli ini kan kita langsung mau. Gak apa-apa, coba aja. Iya. Tuh ceweknya mau, cowoknya panik lah, masa enggak? Saya bukan orang Jakarta, Mas. Apa? Bukan orang Jakarta. Ya emang kenapa bu? Emang hipnotis Surya Utama bukan buat orang Jakarta doang, enggak? Jabodetabek. Buat seluruh Indonesia. Dapil saya emang Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat sama luar negeri. Iya. Tapi bukan orang Jakarta doang. Dari mana emang asalnya? Palembang. Palembang. Oh, terkenal dengan gudeg ya kan? Wah, iya bener. Jogja itu. Tapi gue di Palembang pernah makan gudeg. Ya bisa ya, boleh. Iya, terkenal gudegnya. Ayo, ada yang disembunyikan mungkin? Ayo, mau nggak coba? Abis itu kan kalau dihipnotis ditayangin dapat duit bisa beli baju ya, Pak? Iya, boleh. Tuh. Iya, boleh. Itu batiknya bagus tuh bener nih. Toko batik Alisan. Alisan ibu-ibu tuh kan yang narik-narik. Alisan itu. Oh iya, mau nggak coba? Ya coba aja yuk. Apa sebentar. Hah? Nggak usah. Udah. Lihat dulu ceweknya, lihat dulu. Ayo. Ya, Biar makin sayang. Di mana? Nggak usah lah saya. Kenapa? Nggak usah lah. Nggak usah. Kenapa nggak usah? Nggak apa-apa. Sebentar doang. Sebentar kan ya, Mas? Sebentar. Sebentar. Oke. Eka ya? Eka yakin ya? Iya. Oke, kalau kamu belum yakin, kamu lihat dulu pacar kamu, ya. Siapa tahu setelah pacar kamu lihat pacar kamu dihipnotis, kamu makin gak yakin. Ya. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tadi perintahnya kalau lihat api kamu harus tidur. Kalau lihat api harus Tidur. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau lihat api harus tidur. Oke. Untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Eka. Pertanyaannya, Mas Andi ya, kamu udah berapa lama nih pacaran dengan Andi ini? Udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih.
Oke. Ini gimana? Setahun lebih kan tadi katanya Andi dari Palembang gitu. Apa kenalnya udah lama apa gimana gitu? Jadi kita kenalnya tuh dari sosial media, Mas. Kenalnya dari sosmed. Iya. Terus berlanjut terus kita pacaran. Oke, berlanjut pacaran. Oke. Sosmed tuh berarti awalnya dia lagi di Palembang apa dia udah di Jakarta nih? Dia di Palembang. Di Palembang, kenalan di sosmed. Iya. Terus pacarannya jarak jauh apa gimana nih? Iya, kita LDR, Mas. Iya, kita cuma chattingan, teleponan gitu setiap hari. Video call? Enggak sih, belum pernah sampai sekarang. Nah, jadi gimana kamu pacaran tapi nggak video callan gitu? Nggak tahu, aku juga bingung, dia kalau diajak video call tuh nggak mau, terus nanti marah-marah, terus nanti berantem gitu. Jadi kamu waktu jadian sama dia ditembak lewat apa nih? Lewat chat. Lewat chat? Tanpa kamu? Oke, tapi udah pernah dikirim foto kan? Udah, kalau foto dia kan juga kalau di WhatsApp-nya pakai foto, Mas. Oke, di WhatsApp-nya pakai foto, tapi nggak pernah mau diajak video call. Enggak. Apa yang membuat lo yakin lo pacaran sama orang yang belum pernah secara apa ya? Oke, udah lihat foto, tapi secara visual video nggak pernah lihat hadap-hadapan gitu. Soalnya dia kalau di chat bikin nyaman gitu, Mas. Di chat bikin nyaman. Iya. Bikin nyaman seperti apa? Kata-katanya gitu. Terus orangnya juga romantis, suka bisa bikin cair suasana. Oke. Oke, tapi apa kendalanya selama akhirnya dia ketemu di Jakarta? Dia datang ke Jakarta kapan nih? 2 bulan yang lalu, Mas. 2 bulan yang lalu. Oke, apa udah unek-unek apa lo sama dia? Pas ini sih, Mas, yang sebelum dia ke Jakarta itu dia kayak berubah gitu. Dia kan awalnya lembut ya, Mas, terus tiba-tiba jadi suka marah-marah. Terus kalau diajak video call tuh terakhir waktu dia belum ke Jakarta tuh dia marah, Mas, sampai berantem, sampai kita udah nggak kontekan lagi. Terus dia tiba-tiba ngabarin kalau dia mau ke Jakarta. Gitu. Terus kamu senang waktu dia ke Jakarta? Senang banget. Tapi ada yang berubah nggak dari pacaran LDR-an di telepon sama ketemu langsung? Iya, tapi ternyata dia pas ketemu langsung tuh nggak sama kayak yang pas di chat, Mas. Kalau langsung tuh dia ternyata cuek, terus kayak suka marah-marah gitu. Kayak kan aku sering jalan sama dia tuh pas dia di Jakarta ya. Iya. Nah, terus itu pas aku jalan tuh kan kayak biasanya tuh dia kalau di chat suka nanya udah makan belum gitu. Itu pas jalan ternyata nggak nawarin sama sekali, sampai aku kelaparan, padahal dia tahu kalau aku tuh punya makronis gitu. Tapi sampai aku kelaparan dia nggak nawarin makan, nggak nawarin minum gitu. Terus waktu itu kan aku pernah ya, Mas, di jalan. Terus dia itu kayak keserempet motor gitu, Mas, kayak kebalap gitu. Terus dia marah-marah, aku kaget sih di situ. Oh, emang dulunya yang kamu kenal dia nggak temperamen? Enggak, dia baik banget, sabar banget, Mas. Tapi sekarang jadi suka marah-marah banget pas ini sih, pas mau ke Jakarta. Sampai pas di Jakarta juga beda banget pokoknya sama yang lo kenal di telepon. Jadi waktu pas di chat itu, pas waktu kita masih LDR ya, Mas, dia itu baik banget, terus orangnya lembut, romantis. Tapi ternyata pas ketemu tuh dia galak, suka marah-marah, terus gitu deh, marah-marah terus, pokoknya apa-apa marah gitu. Kaget sih. Beda sama yang Andi lo kenal sama pacaran di telepon? Iya, beda. Waktu itu soalnya pas yang waktu di jalan, terus kayak lampu merah kayak lama, itu dia suka marah-marah, Mas, kayak ini lama banget sih, gitu. Pokoknya gitu deh, Mas, kasar banget. Oh gitu? Dulu nggak pernah? Nggak pernah, dia lembut banget, Mas, soalnya. Pas waktu kita LDRan gitu, Mas, misalnya aku lagi teleponan, terus kayak aku cerita gitu, terus kayak nyebut, iya banget gitu, itu dia marah-marah, Mas, katanya jangan ngomong kayak gitu. Oh, dia ngomong orangnya halus? Iya, halus banget. Tapi pas sekarang dia di Jakarta, ternyata dia yang suka marah-marah ngomong kasar kayak gitu. dia malah ngajarin lo untuk ngomong kasar? Iya, pas dia datang ke Jakarta tuh aku ngerasa ini tuh bukan Andi yang biasa kita virtual, Mas. Pas dia datang ke Jakarta tuh aku ngerasa ini tuh bukan Andi yang biasa kita virtual, Mas. Iya. Kayak orang lain deh, pokoknya beda banget soalnya. Bertolak belakang banget sama sikap kalau misalnya kita teleponan, chatan gitu. Ini kayak lo ngerasa orang yang berbeda? Iya. Kalau di telepon tuh mesra, Mas, kayak ya udah kamu jangan lupa istirahat ya sayang gitu. Tapi pas di
ketemu asli tuh kayak nanyain udah makan belum aja nggak pernah. Gitu. Pokoknya nggak perhatian deh mas pas dia di Jakarta, pas ketemu beda sama waktu kalau di telepon, kalau kita chatan gitu dia selalu ngomong kayak, ih kamu hari ini pasti udah cantik, udah mandi. Kalau sekarang tuh kita ketemu aja dia nggak pernah muji-muji aku mas. Gitu. Apalagi yang aneh? Apalagi yang aneh yang lu rasain? Yang aneh sikapnya sih mas, itu yang sikap kasarnya dia aku tuh masih kaget banget sampai sekarang kayak, kok aslinya nggak sesuai sama kalau biasa kita virtualan ya gitu. Terus akhir-akhir ini juga 2 bulan sebelum dia ke Jakarta, aku suka mimpi-mimpi aneh gitu mas. Mimpi aneh gimana? Jadi kalau misalnya malam nih aku tidur, kadang tuh kayak di mimpi aku tuh ada cowok gitu mas, yang kayak misalnya kita lagi jalan bareng, tapi di situ ada Andi mas ngeliatin aku. Terus tapi Andinya diem aja, aku sama cowok itu juga nggak ngomong apa-apa, kayak ngeliatin doang gitu. Tapi aku ngeliat Andi juga, tapi aku nyamannya sama cowok yang di dalam mimpi aku. Tapi bukan Andi? Bukan Andi mas. Tapi di mimpi itu tuh muka cowoknya itu pucat gitu mas. Terus pokoknya pucat, tapi dia tuh yang kayak Andi yang aku kenal gitu, yang lalu-lalu. Oh yang manis. Iya, yang baik, yang nge-treat aku. Nah terus tapi di situ ada Andi mas ngeliatin aku, tapi dia diem aja sampai aku sama cowok itu tunangan. Andi hadir, tapi Andi nggak ngomong apa-apa, diem aja. Nah aku tuh ngerasa pas kita ketemu itu Andi kayak kecewa mungkin ya sama aku, atau mungkin aku nggak sesuai ekspektasi kalau di telepon atau sesuai foto. Emang kenapa Andi berubahnya gimana? Bener-bener? Iya mas, berubah banget pokoknya. Tapi kamu cantik kok. Apa kamu ngasih foto yang beda waktu kenalan itu? Enggak? Enggak sih, kan aku juga sering ngajak video call, cuma dianya aja yang nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Andi tuh kayak kelihatan banget nyeselnya gitu mas. Terus kayak ngerasa dipaksa mungkin ya ke Jakarta, tapi kan aku nggak pernah minta dia untuk ke Jakarta. Tapi dianya pas sampai sini tuh kayak kesel, kayak tertekan gitu mas kalau jalan sama aku. Oke, jadi kayak yang rasa Andi ini terpaksa pacaran sama kamu gitu? Iya, aku juga sering mas nanya kayak, kamu udah bosan ya sama aku gitu. Terus setiap hari juga aku nanya, kamu kalau jalan sama aku malu nggak sih gitu. Tapi dia bilangnya enggak kok, aku sayang sama kamu. Tapi mukanya tuh kayak cemberut gitu mas, nggak seneng. Kayak nggak sesuai apa yang diomongin sama hatinya dia tuh beda gitu? Iya. Jadi kata-katanya dia katanya enggak, aku suka kok jalan sama kamu, seneng. Tapi raut mukanya tuh beda mas, kan kita bisa ngeliat raut wajah orang ya kalau seneng atau enggaknya. Nah itu dia beda mas. Terus kemarin tuh aku pernah lihat mas, jadi dia ke toilet, terus handphonenya aku pegang kan. Terus ada notifikasi gitu dari cewek. Ceweknya itu marah-marah gitu mas. Terus dia minta putus gitu ceweknya, katanya gara-gara si Andi ini ke Jakarta. Mungkin makanya si Andi itu ke Jakarta terpaksa karena mungkin dia ninggalin pacarnya yang di Palembang. Kamu pernah ngomong nggak, pernah nanya nggak si Andi itu cewek siapa atau gimana itu? Nggak pernah sih mas, soalnya takutnya Andinya marah gitu sama saya. Kamu cinta sama Andi ini? Iya cinta banget soalnya mas. Soalnya dia baik, saya cinta mati banget mas. Soalnya waktu sebelum dia ke Jakarta tuh dia pernah ngomong mas sama saya, dia itu cinta mati banget sama saya. Terus dia rela berkorban buat saya, dia bakal nikahin saya, makanya itu saya sayang banget mas sama dia. Tapi sampai sini sosoknya beda dengan yang lo kenal di pacaran atau LDR di telepon? Iya beda mas, sama chatnya, sama suara teleponnya. Pokoknya kalau di telepon tuh dia lembut banget mas. Tapi kalau sampai ternyata dia punya, kalau ternyata dia punya cewek gitu ya, kalau ternyata dia punya cewek dan dia punya pacar lain di Palembang gitu kan, lo bakal mutusin dia nggak? Enggak mas, saya cinta banget soalnya, saya bakal berjuang sampai saya jadi satu-satunya mas, sampai dia mutusin pacarnya di Palembang. Oh jadi kamu tetap terima kalaupun dia punya pacar? Iya terima. Wah gimana nih mas, ada cewek kayak gini nih? Hah? Gimana nih bapak-bapak ibu-ibu nih? Hah? Bagus dong. Hah? Siap dimadu gitu ya? Oke, jadi lo bener-bener
Yakin begitu ya? Iya yakin mas sama dia mas. Saya masih punya sedikit harapan sih mas buat supaya dia cinta lagi sama saya. Masih ada sedikit harapan? Iya. Oke. Nanti saya juga bakal nunjukin kalau saya sayang sama dia sampai dia menyadari itu. Gitu ya? Oke. Kalau gitu gini aja deh. Di depan kamu ada Andi nih, apa yang pengen kamu omongin? Kamu curahkan dia. Semua perasaan kamu, semua yang kamu rasakan. Coba kamu tenang dulu, kamu diem dulu. Aku tuh sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Aku tuh rela mutusin pacar aku yang di Jakarta buat pacaran sama kamu. Oh gitu? Iya mas, saya dulu pacaran soalnya sama orang. Terus saya putus karena saya kenal Andi di sosial media. Iya. Terus? Ngomong lagi sama Andi, kamu ngomong lagi. Ya semoga Andi sadar kalau saya sayang banget sama dia mas. Semoga dia juga bisa ngelakuin hal yang sama, dia mutusin pacar dia yang di Palembang buat saya. Aku juga mau nanya, kenapa kamu berubah sekarang? Beda sama Andi yang dulu awal aku kenal. Kalau misalnya aku ada salah, aku ada dosa, kasih tahu aku, jangan diemin aku. Oke. Ya udah, gini, dengarkan saya. Kadang-kadang kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya, kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ini saya juga penasaran nih, kenapa Andi berbeda saat kamu dulu pacaran jarak jauh, saat ketemu, oh dia berubah. Makanya ada orang bilang, jauh di mata dekat di hati. Kadang-kadang kalau jauh tuh hubungan kita lebih lengket, lebih ada rasa kangennya. Tapi pas sudah ketemu, malah berantem mulu. Itu sering terjadi. Tapi ini juga kamu harus tanya ke Andi sih menurut kamu, menurut aku. Kamu nanya, cewek itu siapa? Kamu punya cewek apa enggak? Jangan takut gitu kan. Aku takut mas, takutnya dia marah sama aku terus dia malah ninggalin aku karena Nggak aku banyak tanya. Nggak apa-apa, kamu harus nanya. Ya, jangan karena cuma kita takut pacar kita marah, kita jadi nggak nanya. Akhirnya jadi dipendam di hati, akhirnya kan hubungan yang nggak sehat. Ya, kenapa kamu berubah Andi? Apa bilang terus terang aja, apa kamu kecewa setelah ketemu sama aku? Kenapa? Ngomong. Ya. Ya udah, kalau begitu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Yuk, kita lanjut. Kamu juga aja dulu sebentar. Kok lanjut? Salah. Hah? Lanjut kemana? Disco? Hura ya. Sebentar aja. Hah? Sebentar. Udah ditungguin loh. Ditungguin siapa penghulu? Hah? Tungguin siapa? Gak apa-apa sebentar aja, sebentar kan ya mas tadi. Sebentar, tadi kamu cuma 5 jam kok. Gak apa-apa kamu sebentar aja. Gak apa-apa sayang. Ya, sebentar. Next time aja ya. Next time will be better. Next time bahasa Inggris loh, next time. Mentang-mentang gue dari Amerika baru pulang, next time katanya. Gak apa-apa, ayo sebentar. Gak apa-apa deh mas, dia sebentar. Aku kan juga It's mau okay, tahu. no problem. Oke, Mother Flowers. Oh, kita kan belum makan siang ya. Lakuan ya? Oh, lapar. Iya. Nanti gue traktir makan siang, duduk sini nih, ayo. Ayo sini sebentar, apa yang minat sih? Ayo bangun. Siapa di sini yang jago shopping? Terus di sini ada nggak sih yang hobi running? Karena di sini shopping Running ratusan juta masuk rekening. Supermarket Sweep. Segera di Antv Rame. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaikum melatahu sinatulan. Kamu ngapain sayang? Gue bukan setan. Kacau deh. Tenang aja bro. Iya. Apa sebentar? Dia baca ayat kursi ya. Gak usah kayak gini-gini. Lo karena kalau lo nggak mau, nih gak akan bisa nih. Ada yang lo sembunyiin apa gimana? Nggak ada mas. Nggak ada Hah? yang disembunyiin. Justru malah gue curiga nih. Iya nggak? Ayo lo, dia sedikit masih punya harapan untuk kamu. Gimana? Ya udah mas, aku mau. Tapi kamu jangan marah ya. Kalau aku Nah, kalau aku apa? Nah, belum mulai udah jangan marah ya, berarti bakal marah nih. please jangan marah ya. Emang ada apa? Tapi kalau marah seru loh, acara gue jadi naik ratingnya. Gak, gini.
Janji nggak jangan marah. Berarti ada sesuatu yang lo sampaikan yang bakal mengagetkan dia ya? Iya janji. Janji ya, jangan marah. Oke, Oke. boleh. Oh janjiku dari Gigi. Oh janjiku. Jangan. Udah lihat belum lagu cinta yang baru nih Mimpi Terindah? Nonton dong. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Oke, sekarang yakin ya? Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, kalau api lo harus tidur ya. Oke, jangan banyak cair kursi lagi ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan keluarkan api lo harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Andi. Andi, saya bukan Andi mas. Apa? Saya bukan Andi. Hah? Bukan Andi. Nama lu Andi kan? Bukan mas. Nama saya Yoga. Hah? Namanya Yoga. Jadi lu selama ini pakai nama palsu? Iya mas. Wah lu? Jadi selama ini lu ngebohongin Eka? Iya. Oke. Wah, gua bingung nih. Eka ini pacar lo? Iya, sebenarnya bukan pacar saya mas, tapi pacar sahabat saya. Dan saya juga ada pacar di Palembang mas. Kau punya pacar di Palembang? Iya. Loh, ini kok bukan pacar kamu orang Eka? Kamu kan datang ke Jakarta buat Eka, bener? Nemuin Eka kan? Iya benar. Loh, Andi itu siapa jadi? Andi itu sahabat saya mas, sahabat dari kecil. Hah? Tuh, selama ini Eka pacaran jarak jauh, telepon-teleponan di sosmed itu bukan sama lo apa sama Andi nih? Nah ini mas, jadi sahabat saya ini si Andi pakai identitas sama foto saya mas, buat chattingan, pacaran sama Eka. Kenapa? Karena dia itu nggak pede mas sama dirinya sendiri. Oke, selama ini chattingan ini adalah lo apa sama apa Andi nih sama Eka nih? Andi mas, bukan saya. Oke, tenang, relax, jangan bangun. Kita bantal. Tenang, jangan bangun, relax. Bangun sakit. Oke. Jadi selama ini yang chattingan itu bukan kamu? Bukan mas. Dia teman kamu pakai foto kamu? Iya. Lah kenapa dia nggak nemuin ke Jakarta yang nemuin si Andi? Si Andi udah meninggal mas. Andi udah meninggal. Loh, ini gimana sih? Andi ini temen lo? Iya, sahabat saya. Udah mas. meninggal? Sudah. Lah kan dia waktu itu kan chat-chatan sama Eka dia? Iya, itu 2 bulan yang lalu mas. Sebelum saya ke Jakarta. Dia meninggal karena kecelakaan motor. Seminggu setelah kecelakaan baru dia meninggal. Oke, terus kenapa kamu ke Jakarta? Jadi si Andi ini cinta banget mas sama si Eka. Setiap chatan tuh dia happy banget, kayak dunia itu cuman si Eka doang. Sebelum meninggal dia pesen sama saya mas. Bilang apa? Katanya kalau dia sudah nggak ada, tolong samperin Eka ke Jakarta, jagain dia, terus gantiin posisi dia, buat pacaran sama si Eka. Karena Andi itu cinta banget sama Eka mas. Jadi Andi ngasih pesan itu ke lo? Iya, wasiat itu mas. Dan selama ini emang Andi kalau chatan sama Eka pakai foto lo? Iya. Tapi lo datang ke sini berarti nipu Eka dong? Lo berarti bikin Eka sakit hati dong? Ya, awalnya sih saya kan cuman jalanin wasiat dari sahabat saya Andi mas. Oke, Kak gimana? Makanya saya ke Jakarta. Oke, gimana Kak? Lo
Kaget nggak nih? Kaget sih, nggak nyangka. Ini dia bohong kali, Mas. Apa? Dia bohong. Nggak bohong lah, ini dia ngomong padanya. Coba suruh bangun. Oke, Bahkan tunggu. saya rela ninggalin pacar saya yang di Palembang demi Eka, Mas. Makin kesini jalan sama dia 2 bulanan ini saya kayak tumbuh benih-benih cinta gitu, Mas. Benih-benih cinta. Oke, jadi lu mulai sayang sama si Eka nih maksudnya? Iya, Mas, lama-lama. Tapi lu katanya di sini malah kata Eka lu kayak ngomel-ngomel, marah-marah, ngomong kasar. Iya, itu karena pacar saya yang di Palembang itu marah-marah sama saya. Terus? Minta kepastian. Tapi saya udah nggak cinta sama dia. Saya cintanya sama Eka sekarang. Tapi lu sempet marah-marah sama Eka tuh kenapa dulu? Awalnya kesel, gara-gara saya putus sama pacar saya. Oh, itu gara-gara Eka? Iya, betul. Tapi makin kesini, lama-lama Eka tuh kayaknya baik, perhatian, dan sayang banget sama Andi. Tapi kan bukan lu. Lu kan, siapa nama lu tadi aslinya? Yoga, Mas. Bukan Andi. Nah, lu gimana cara ngomong sama Eka kalau lu bukan... Saya pelan-pelan mau jujur sih, Mas, nantinya. Kalau saya bukan Andi, saya Yoga. Tapi mungkin setelah dia benar-benar cinta sama saya, Mas. Yoga yang jalan sama dia sekarang. Oke. Nah, selama ini gimana, Eka? Selama ini fotonya foto dia kok, Mas. Foto dia? Chatan juga sama dia. Iya, karena foto dia kan dipinjam sama si Andi, gitu ya? Iya, betul, Mas. Terus apa yang sekarang lo ingin lakukan? Saya nggak bisa rahasian ini lama-lama, Mas. Secepatnya sih saya akan jujur sama si Eka. Kalau Andi itu sudah meninggal, dan saya cuma sahabatnya yang diwasiatin. Tapi saya juga bakal nyatain perasaan saya yang sesungguhnya ke dia, Mas. Kalau saya tuh juga cinta dan sayang banget sama dia. Kalau saya tuh juga cinta dan sayang banget sama dia. Dan itu juga kejadian Andi meninggal itu, Mas. Itu juga gara-gara saya. Maksudnya? Jadi kami berdua itu mau pergi mancing, Mas. Saya yang bawa motor. Saya ngebut lah, saya salip tuh mobil angkot. Iya. Gak taunya di depan ada Fuso. Iya. Nah, minggir lah. Ngelak kan kita. Lalu jatuh. Palanya si Andi kebentur batu, Mas. Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Dan saya merasa bersalah banget sama Andi, Mas. Gara-gara saya naik motor ugal-ugalan. Oke. Sekarang lo cinta banget sama Eka nih? Cinta, Mas. Coba di depan lo ada Eka, apa yang lo sampaikan deh coba? Eka, bukannya saya tuh mau bohongin kamu, tapi ini karena si Andi ngasih wasiat buat jaga kamu, buat gantiin posisi Andi sebagai pacar kamu. Makanya saya ke Jakarta. Dan lama-lama saya benar-benar tumbuh benih-benih cinta. Dan saya tuh sayang, pengen ngejagain kamu dan gak mau jauh dari kamu. Sayang, pengen ngejagain kamu dan gak mau jauh dari kamu. Apa yang buat kamu akhirnya cinta sama dia nih, punya rasa? Dia itu perempuan yang menjaga kehormatan dirinya banget, Mas. Kenapa? Waktu aku mau nikah, ngajak nikah dia, aku sempat mau cium dia, tapi dia nggak mau. Dia nolak, katanya harus nikah dulu karena haram. Oh, dia ngomong begitu? Iya, Mas. Disitulah saya merasa dia tuh perempuan yang nggak gampangan. Jarang-jarang zaman sekarang ada perempuan kayak Eka itu, Mas. Nah, kalau lo emang awalnya nggak ada perasaan sama Eka, kenapa lo ngajak nikah? Saya kebawa nafsu, Mas. Waktu saya diputusin pacar saya. Terus kamu langsung ngajak nikah Eka gitu? Iya, Mas. Terus lo menyium dia?
Iya, Dia nolak. nolak mas. Karena biasanya tuh cewek-cewek saya dulu yang murahan semua mas. Gampang dicium. Oke, ya udah. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut dan bangun. Jadi kamu selama ini bohongin aku? Bohongin apa ya? Kamu yoga kan, bukan Andi? Iya, aku bukan Andi. Aku Yoga, sahabatnya Andi. Kenapa kamu nggak ngomong dari awal waktu baru datang ke Jakarta? Ya aku bingung, aku mesti ngomong gimana. Aku nggak bisa langsung ngomong dong. Karena aku takut kamu juga sedih kalau tahu si Andi sudah meninggal. Pelan-pelan pasti aku akan jujur sebenarnya sama kamu. Aduh. Karena gini saya tanya. Ini bukan Andi nih. Ini Yoga. Tapi selama 2 bulan ini kamu ketemu dia. Sekarang perasaan lo jujur deh. Perasaan lo gimana sekarang? Udah nggak sayang mas, kecewa. Karena apa? Karena dia ternyata bohong mas. Dia bukan Andi. Tapi aku udah terlanjur cinta sama kamu. Tapi aku juga udah nggak mau. Soalnya kamu nggak jujur dari awal. Tapi sayang, Oke. Ya. tuh kan jadi gini. Aku udah bilang kan, nggak usah lah hipnotis. Ya sekarang justru. Tapi kan semuanya jadi tahu semuanya. Kalau misalnya kamu gak dihipnotis, kamu gak bakal jujur kan? Sayang mau kemana? Ya udahlah kalau gitu kasih komen. Kita balik lagi di Hipnotis Surya Utama. Oke. Mau kemana bos? Waduh, salah pokoknya itu. Oke. Oh iya, sorry. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Oh ikut saya ke rumah. Marah. Ya udah. 2 menit saja, oh baby please don't go.